أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hassa ala tamassuk bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ala al-huda والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله تعالى ورضائه وقربه وثوابه آمين. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Memasuki daripada bulan Dzulhijjah, yang mana kita masih berada di malam-malam awail min asyr Dzulhijjah, daripada permulaan malam-malam 10 bulan Dzulhijjah. Yang kemarin pertemuan minggu lalu sudah kita sebutkan beberapa keutamaan dan kekhususan daripada malam-malam yang kita lewati ini khususnya, dan insya Allah pada malam ini kita akan kupas tuntas sedikit daripada pembahasan tentang fikih kurban, yang mana di sini perlu ada beberapa catatan yang kalian perlu catat daripada ketentuan-ketentuan hukum dalam berkurban dan tata cara, syarat-syarat dan lain-lainnya, yang mana ini sebagai patokan buat ibadah kita, yakni ibadah berkurban. Dan di sini kita akan merujuk daripada berbagai kitab fikih yang populer di kalangan para santri dan juga para penuntut ilmu di majelis-majelis, yang mana ini merujuk daripada madhab Imam Syafi'i. Kita menggunakan fikih kurban ini kembali ke madhab Imam Syafi'i. Di sini disebutkan babul udhiyah. Bab ini menerangkan tentang kurban atau fikih yang membahas hukum-hukum tentang berkurban. Sini disebutkan bahwa asal muasal daripada disyariatkannya, dianjurkannya berkurban itu dari kitab wa sunnah, dari Al-Quran dan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Al-Quran, di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Kautsar, "Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar." Fasalli yakni sebagian para ahli tafsir mengatakan fasalli yakni salatul Id, Idul Adha. Makanya disebutkan salat Idul Adha lebih afdal daripada salat Idul Fitri. Kenapa? Disebutkan di Al-Quran. Fasalli lirabbika wanhar, itu fasallinya salat Idul Adha. Nanti nih hari Jumat pagi. Ya, kemudian wanhar. Nah, ini baru wanhar, nahara yakni menyembelih. Sama seperti dabaha, tapi beda cara. Kalau dabaha maknanya menyembelih, tapi itu khusus daripada menyembelih hewan kurban sapi dan kambing, yang mana dabaha itu memotong daripada al-mari wal hulqum min a'lal unuk, dari atas unuk leher bagian atas ini yang disembelih, itu namanya dabaha. Kalau nahara itu sama artinya menyembelih, tapi itu khusus buat onta biasanya. Nahara yakni
maknanya menyembelih onta. Lah bedanya apa? Sama-sama menyembelih, tapi nek onta caranya beda. Pernah ndelok nyembelih onta? Lihat di YouTube. Ya, tata cara menyembelih onta itu ada. Itu masuk bagian bawah. Asfalil unuk. Bawah leher. Onta kan panjang tuh lehernya. Nah, di bawah sini nih. Ya, itu ditusuk kok. Pakai pesonya kecil, tapi landep. Tusuk, keluar diemin, jatuh meninggal. Ada nyembelihnya seperti itu. Itu onta. Itu namanya naharo. Itu perbedaannya seperti itu. Yakni wanhar nusuk, yakni menyembelih untuk ibadah. Taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini daripada hadis-hadis yang menjadikan dalil juga dari fi'il dan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini sangat menguatkan daripada dianjurkannya kita bagi yang mampu untuk berkorban. Ya, untuk berkorban. Di sini hadisnya kita sebutkan daripada keutamaan-keutamaannya, yang mana dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa keutamaannya berkorban? Yang pertama, riwayat Imam Muslim disebutkan annahu sallallahu alaihi wasallam dhaha bikabshain amlahain akranain, bahwa Rasulullah sendiri ketika setelah sholat hari raya Idul Adha, beliau berkorban, menyembelih sendiri dengan 2 ekor kabsh. Kabsh itu gibas, kambing gibas ya. Amlahain itu maknanya, kalau tafsir hadis mengatakan amlah itu maknanya maka surat sawa bayaduhu anisawat, yang lebih banyak putihnya daripada hitam. Jadi putih ono irenge sithik. Itu amlahain. Akranain yakni dawil karen, yang tanduknya sempurna. Itu Rasulullah SAW melakukan sendiri. Ya. Kemudian di dalam hadis lain apa? Ma'amila ibnu Adam yauman nahri min amalin ahab ilallah min iraqatid dam. Tidak ada satu amalan anak cucu Adam, yakni manusia, yang paling dicintai sama Allah Subhanahu wa taala di hari raya Idul Adha daripada mencucurkan darah hewan kurbannya. Wa innaha la ta'ti yaumal qiyamah biquruniha wa adlafiha, dan kelak nanti hewan yang kalian kurbankan ketika di dunia ini di hari raya Idul Adha, setiap hari raya berkorban, itu akan mendatangi kalian nanti di hari kiamat dengan bulu-bulunya, tanduk-tanduknya, kuku-kukunya semua ditimbang dengan amalan kebaikan kalian. Ya. Wa inna dam, dan sesungguhnya darah, yaqa minallah bimakan qabla ayyaqa alal ard. Sesungguhnya darah yang pertama kali muncrat daripada hewan yang kalian kurbankan di hari raya Idul Adha ini, itu akan berada di sisi Allah, langsung diterima, makbul indallah, sebelum darah itu muncrat nempel ke tanah. Jadi belum nyampe tanah ini sudah gobul, diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ya. Kemudian apa? Fatayyibu biha nafsah. Maka kalau kalian mau berkorban, sekali lagi buat catatan, fatayyibu biha nafsan, sing legowo, sing lapang hati, jangan terpaksa. Jangan karena malu sama keluarga, malu sama tetangga, bukan, semuanya lillahi ta'ala, yang ikhlas benar-benar. Fatayyibu biha nafsan, yakni maknanya ikhlas. Kemudian wa khabar adhimu dhahayakum fa innaha 'ala sirat matayakum. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis lain apa? Adhimu dhahayakum, perbesarlah hewan sembelihan kalian, fa innaha 'ala sirat matayakum, kelak nanti di siratul mustaqim di hari kiamat, yang mana sirat itu bawahnya neraka jahanam dan terus sampai ke surga, itu tunggangan kalian adalah hewan kurban kalian, yakni sing besar. Kalau berkorban jangan yang cilik, apa meneh sing awake lemu-lemu, korbane cilik, melas wedhuse. Ya, timbangane 80 kilo, korbane nganggo wedhus sing timbangane 20 kilo, ya melas wedhuse penyet. Sing gedhe
Ya, beli yang besar. Ya, nanti disebutkan afdhaliyahnya apa saja. Itu hadis dari Rasulullah SAW daripada pahala-pahala keutamaan berkurban. Makanya di sini sangat-sangat dianjurkan di dalam mazhab Imam Syafi'i. Bahkan Imam Syafi'i sendiri mengatakan apa? Aku la urakhis, kata beliau, tidak akan memberikan rukhsah, alasan apapun bagi orang yang mampu untuk tidak berkorban. Yakni kudu berkorban bagi yang mampu. Ya, karena apa? Makruh, sangat makruh, dimakruhkan, jelek. Ini kalimat makruh di sini yakni dibenci. Ini akhirnya nanti ada dampaknya. Dampaknya di mana? Ya seret rezeki nih, angel kabeh. Nah, ini kalau sesuatu yang makruh itu kadang ada dampak jeleknya buat kita. Makanya hati-hati, jangan meremehkan hal-hal yang makruh. Alah makruh beok, alah makruh aja kok. Jangan. Itu tetap semuanya ada dampak kejelekan buat kita. Ya, apalagi bagi yang mampu. Bahkan di dalam hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal dan juga riwayat Imam Hakim, Ibnu Majah, disahihkan oleh Imam Hakim, mengatakan apa? Ini hadisnya sahih ya. Apa katanya? Rasulullah SAW bersabda apa? Man kana lahu sa'ah wa lam yudhhi fala yaqrabanna musallana. Rasulullah SAW bersabda, siapa orang yang diberikan keluasan rezeki sama Allah Subhanahu wa taala walam yudhi, dia tidak mau berkorban, fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat masjid kami. Dijauhkan sama Rasulullah SAW. Hati-hati. Ini maksudnya apa? Di sini sebagai penguat bahwa kita ini benar-benar dianjurkan untuk berkorban setahun sekali. Ya. Nah, kemudian hukumnya apa sebenarnya berkorban? Nah, wahia, dan berkorban itu sunnatun muakkadatun, sunnah yang sangat ditekankan, sunnah yang sangat dianjurkan. Ojo sampai enggak. Ya. Kemudian apa? Kalau sudah sunnah yang sangat ditekankan, makruh bagi orang yang meninggalkannya. Nah, sekarang pertanyaannya ini, disunnahkan ini sunnah muakkadah bagi siapa? Bagi siapa sunnah muakkadah? Ini perlu diperhatikan ya, karena nanti ada sangkut pautnya sama keluarga. Nah, perhatikan ini, sunnah muakkadah di sini bagi orang yang mampu. Siapa itu orang yang mampu? Orang yang memiliki harta, kelebihan harta daripada untuk nafkah dirinya. Untuk nafkah paham ya? Untuk makan, kehidupan sehari dirinya pada hari raya Idul Adha dan 3 hari Ayyamut Tasyrik. Berarti patang dino. Nek semisal ada orang kebutuhannya sehari buat makan dia, ada bininya, istri, ada anaknya papat, misalnya 200.000 sedino, berarti kali papat piro? 800.000. Orang itu punya lebih uang dari 800.000 dan uang tersebut mampu untuk beli hewan kurban, maka dia dikatakan sunnah muakkadah. Paham? Paham ya? Jadi bukan disunnahkan bagi yang sugih, sing duwe mobil, sing duwe motor, sing kerjaan, bukan. Disunnahkan bagi orang yang mampu. Lah siapa orang yang mampu? Lah itu tadi, orang yang memiliki harta, kelebihan harta untuk nafkah dirinya dan keluarga orang yang dia wajib nafkahi seperti anak dan istri di hari raya Idul Adha dan Ayyamut Tasyrik. Kira-kira banyak enggak ya yang mampu? Insya Allah banyak, ya enggak? Itu patokannya. Kalau orang tersebut dikatakan sudah mampu, kemudian dia tidak mau berkorban, maka makruh baginya, kena hukum makruh, ora api. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah satu keluarga itu bisa berkorban dengan cukup satu orang? Jawabannya bisa, karena hukumnya sunnah kifayah.
Perhatikan ya, hukumnya berkorban itu buat satu keluarga, ono bapak, ono anak, ono bojo, ya anak wis kerja, wis ini. Salah satu dari itu sudah berkorban dengan satu ekor kambing aja. Cukup, sekeluarga sudah tidak makruh lagi. Walaupun bapaknya mampu, bojone wis kerja mampu juga, bininya, istrinya, anaknya sudah berkorban, cukup. Paham? Itu namanya sunnah kifayah. Ingat ya, ini bagi satu keluarga hukumnya sunnah kifayah. Bukan niat untuk satu keluarga. Jangan salah. Ya, ada orang berpendapat sak wedhus kena nggo sak keluarga, ya salah. Tidak bisa satu kambing buat satu orang. Yang niatkan siapa? Yang niatkan misalnya anaknya, ya anaknya tok. Tidak boleh kambing ini untuk keluarga almarhum atau keluarga fulan bin fulan. Tidak oleh. Tidak sah. Ya, apa? Dalilnya apa? Kalian lihat di TikTok, kalian lihat di sosmed ya. Pada bilang boleh ya. Ustadz-ustadz yang di TikTok itu bilang boleh. Dengan dalilnya apa? Karena Rasulullah SAW di dalam hadis apa Allahumma hadza min Muhammad wa li ali Muhammad wa li ummati Muhammad. Ketika Rasulullah mau berkorban, beliau berdoa apa? Allahumma, ya Allah, ini dari aku, dari Muhammad, dan untuk keluargaku dan untuk umatku. Wah, berarti boleh. Lah, perhatikan, saya sudah cari semua kitab. Tidak ada yang membolehkan satu kambing lebih dari satu orang, tidak ada. Apa meneh sak keluarga? Tidak ada. Ya, ini di sini kita buka kitab. Kitab mana ini? Ini kitab Imam Ramli. Ya. Oh, ini kitab Syarah Tanbih. Wa afham kalam Syekh annahu la tujzi syah illa an wahid. Tidak sah satu ekor kambing kecuali buat satu orang. Faham? Ya, wa huwa kadzalik, dan itu seperti itu. Nih, dijawab nih. Yang ada di viral-viral itu pakai hadisnya. Di sini ada. Wa ma rawahu Abu Dawud wa Tirmizi anin Nabi. Itu riwayat hadisnya dari Imam Abu Dawud dan Imam Tirmizi. Memang hina anin Nabi, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis nih, hina dhaha bi kabish, ketika Rasulullah berkurban dengan satu ekor kibas, apa? Qala, Rasulullah bersabda, berdoa, bismillah, wallahu akbar, Allahumma hadza anni wa amman lam yudhahi min ummati. Ya Allah, ini dariku dan untuk siapa? Untuk umatku yang tidak mampu berkorban. Dah, padahal kan hadisnya betul, dalilnya ini menandakan ini berarti boleh buat lebih dari satu. Enggak. Apa ini? Fahuwa ishtirak fis sawab. Ini adalah barengan dalam doa. Nek kalian mau barengan dalam doa, ya boleh. Sak wedhus mak niat kanggo sekampung oleh. Boleh. Hatta buat orang tua kalian yang sudah meninggal. Boleh. Tapi kalau satu kambing dua orang niatnya, tidak boleh. Gimana caranya? Allah maj'al thawaba hadhihi udhiyati liwalidayya wali ahlina wali masyayikhina, guru-guru kami, keluarga kami, orang tua kami, sebut ke kabeh, monggo. Dapat yahsul. Sampai pahalanya buat orang tua kalian yang sudah meninggal, sampai. Tapi bukan niat. Kalau niat gak bisa. Paham ya? Nih, satu. Di kitab lain sami mawon. Ini Nihayatul Muhtad Imam Ramli. Wa syah'an wahid faqat. Wes, podo bawahe. Wa amma khabar Allahumma hadza an Muhammad wa ummah Muhammad fa mahmul annal murad tasyrik fi sawab. La fil udhiyah. Sebutkan lagi, yang dimaksud hadis ini adalah barengan dalam doa, tasyrik, syarikah, dalam barengan dalam doa, lafi dalam pahala, bukan dalam korban. Kalau dalam korban tidak boleh. Buka lagi, ini kitab apa? Imam Ibn Hajar, Tuhfah.
Syarah Minhaj. Ada lagi wasyah an wahid faqat ittifaqon. Ittifaq sepakat ulama kabeh, enggak boleh dua orang. Kurang lagi, bawahnya juga ini wa khabar Allahumma hadza an Muhammad wa umma Muhammad mahmul ala tasyrik fi sawab wa huwa jaiz, dan itu boleh. Satu lagi, mau buka lagi nih. Lihat luar madhab, lintas madhab, dikipat di apa? Rahmatul ummah fi ikhtilaf ba'dul a'immah. Ini rahmatul ummah bukan madhab Imam Syafi'i tok ya. Semua madhab nih. Apa di sini sebutkan? Apa katanya? Wal ibil afdal fil udhiyah, thumma al baqar, thumma al ghanam. Qala al malik al afdal ghanam, thumma al ibil, thumma al baqar. Wal badanah, dan onta tujzi an sab'ah wa kala al baqarah. Begitu juga sapi, boleh buat 7 orang. Onta sama sapi kena nggo barengan wong 7. Ya. Dah. Wasyah an wahid bittifaq. Dan kalau kambing, apapun jenisnya kambing, untuk 1 orang ittifaq, sepakat ulama, tidak ada lagi khilaf. Tidak ada yang mengatakan ini ada di luar madhab, ini baqarah an asyrah, sapi kena nggo wong 10. Tapi ini di luar madhab 4, ini enggak boleh. Oke. Itu sapi. Nek kambing 1. Jelas ya? Paham ya? Jadi perbedaan antara sunnah kifayah sama niat beda ya. Perlu dipahami, jelas paham ya? Ini perlu dipahami ya. Udah. Ya, kalah viral tau. Ya, yang viral yang diikuti zaman sekarang. Ya. Wala tajib illa bin nazar. Kemudian yang namanya berkorban itu tidak wajib kecuali kalau kalian nazarkan, saya nazar berkorban dengan hewan korban ini, sebutkan hewan korbannya, ya, fardhan lillahi ta'ala. Udah, itu baru wajib kalian berkorban. Atau kalian bernazar, saya bernazar Idul Adha tahun ini saya mau berkorban. Nah, itu kena nazar wajib berarti kalian. Nanti hukumnya gimana kalau wajib? Ada perbedaannya. Kemudian wa bi qaulihi, dan juga termasuk nazar itu kalau apa? Menjadikan hewan korban tersebut kewajiban. Hadhihi udhiyah, ini adalah hewan korbanku, sama nunjuk. Ini kena hukum nazar, hati-hati. Karena apa? Ja'altuha udhiyah, aku jadikan hewan korban ini atau kambing ini sebagai hewan korbanku. Aku jadikan kambing ini sebagai, ini kena. Tapi ini kalau tidak bertujuan untuk akhbar, memberi kabar. Kambing korbanmu yang mana? Oh, kambing korbanku yang ini. Ya, itu tidak apa-apa. Ya, tapi kalau kalian ngomong saya jadikan kambing korban ini sebagai, atau saya jadikan kambing ini sebagai kambing korban, kena nazar. Beda nanti hukumnya, nanti kita bahas. Ya, selesai ya. Udah. Kemudian wa yudji'u wala yudji'u illal ibil wal baqar wal ghanam, dan kalian berkorban itu tidak sah kecuali dengan 3 ekor ini. 3 hewan ini, 3 jenis. Yang pertama ibil, onta. Mau onta Mesir, onta Arab, onta mana lagi, Spanyol kalau ada, boleh, yang penting onta. Ya, bukan burung onta ya, beda. Onta. Kemudian wal bakar, sapi. Mau sapi limosin, mau sapi apa, sapi Madura, sapi mana, boleh. Sapi kerbau, boleh. Kiaskan ke sapi. Sama jamus namanya bahasa Arabnya, boleh. Kemudian yang ketiga ghanam, kambing. Mau kambing domba, kambing kacang, kambing etawa, kambing apa lagi, boleh, boleh. 3 itu. Selain itu enggak boleh. Oh, kuda boleh deh, kuda. Jaran, pak korban dek jaran. Hilaf. Menurut Imam Abu Hanifah boleh, kalau kita enggak boleh. Mazhab Imam Abu Hanifah boleh dek jaran. Coba nih pak korban dek jaran. Itu ya. Kemudian selain itu tidak boleh ya. Ayam, siapa yang mau korban pakai ayam? Boleh dia, atau 100 ayam, tidak boleh. Nggak tamat. Cuman ada Imam Abdullah bin Abbas mengatakan boleh pakai ayam. Ya, karena apa? Menurut beliau yang dianggap berkorban, pokoknya yang penting iraqatud dam, mencucurkan darah hewan korban tersebut. Mau itu ayam, mau itu
kambing, mau itu doro, mau itu bebek, boleh. Itu menurut Imam Abdullah bin Abbas. Tapi muktamad kita tidak boleh. Lah terus gimana? Ya buat latihan boleh. Mungkin tahun ini kita nggak mampu beli kambing. Mungkin tahun ini kita belum dikasih rezeki buat beli kambing. Beli ayam 3 ekor, sembelih bege-bege ke dagingnya. Latihan. Boleh pakai gol itu. Dapat pahala, insya Allah dapat pahala lah gol Sayyidina Abdullah bin Abbas. Ya. Tapi kalau musahnya ya tidak sah. Ya, kalau menurut semua mazhab tidak sah. Itu tadi 3 ya, jelas. Wa afdaluha, paling afdal apa dari 3 itu? Badanah, onta yang berusia 5 tahun. Onta syaratnya kudu 5 tahun. Badanah namanya. Kemudian tsumma baqarah. Kemudian baqarah sapi. Setelah onta, sapi. Tidak ada onta di sini ya. Tidak ada yang korban onta. Ya. Sapi paling afdal. Perhatikan. Tsumma dha'inah, kemudian domba. Domba, tahu domba? Kambing domba ya. Yang punya wol. Ya. Kemudian apa? Tsumma anzun itu apa? Kambing kacang, kambing Jawa. Lah bedanya kambing domba sama Jawa apa? Bedanya kalau anzun itu sing bulu, kalau domba itu wol. Itu bedanya. Ya, etawa masuknya apa? Anzun. Ya, kambing PE masuknya apa? Anzun. Kalau wedhus gembel itu tahu? Ya, yang sering di jalan, itu masuknya apa? Dha'an. Domba. Nanti syaratnya beda. Abdolan mana? Abdolan domba. Tapi jarang Pekalongan ya. Domba itu banyaknya daerah Jawa Barat itu pada domba-domba itu ya. Nah, itu afdol, padahal lebih afdol. Nah, kemudian ya, itu paling afdol urutannya. Kemudian apa? Wasam usyah afdal minal badanah, dan 7 ekor kambing lebih afdal daripada 1 ekor onta. Apa maneh? Sapi kalah jauh. Be onta be sama 7 kambing lebih afdal 7 kambing. Kalau kalian suruh milih mau korban sapi, apa maneh patungan sapine, ya suka kambing. Kalau mau dilihat afdoliyahnya, kalau mau dilihat secara afdolan dike, kambing. Kenapa? Soalnya di mazhab Imam Malik tetap afdol kambing hatta onto. Alasannya apa beliau? Beliau alasannya apa? Kalaulah onta lebih afdol, maka Sayyidina Ismail digantine dudu wedhus tapi onto. Hah? Di dalam Al-Quran ketika dikorbankan Sayyidina Ismail, digantinya sama Allah Ta'ala apa? Kabis, kambing, ekor domba, iya kan? Nah, jelas ya? Itu alasannya. Ya, apalagi 7 ekor walau ya afdol. Cuma nek mau satu kambing apa satu sapi? Ya afdol satu sapi, 1 orang ya. Oh, 1 orang ini saya mau korban kambing apa sapi? Ada kambing nih harganya 10 juta. Sapi ada harganya 15 juta. Mending kemana? Mending sapi. Kalau buat 1 orang. Ya, 1 orang toh. Tapi kalau buat barengan 7 kambing afdol. Seperti itu. Kemudian mu'afdaluha. Nah, kemudian dari segi jenis paling afdal apa? Al-bayat, warna putih. Cari yang warna putih kalau bisa. Wasafra. Kemudian kalau tidak ada putih, cari yang warna safra. Safra itu kuning ke kuning-kuningan. Ya, putih tapi ke kuning-kuningan. Tsummal afra. Afra itu apa? Afra itu bahasa Pekalongannya kelawu, abu-abu. Ya, itu urutannya. Tsumma balqa, kemudian balqa, blonteng. Hitam putih. Tsumma sauda, kemudian hitam. Tsumma hamra, kemudian merah. Itu urutannya. Ya terserah. Tetap yang laki kalau mau cari yang afdal, yang jantan. Daripada betina lebih afdal walaupun jantan, walaupun betinanya putih. Gemuk lebih afdal daripada kurus walaupun warnanya kalah hitam. Ada hitam gemuk, ada kurus tapi putih. Milih yang mana? Milih yang gemuk walaupun warnanya hitam. Itu. Ya, milih yang besar walaupun warnanya hitam. Seperti itu. Kemudian nah, sekarang jadi masalah. Ya, di Pekalongan khususnya ya sing betina. Ya, Pak ya. Banyak betina, kulinya betina semua. Kenapa? Alasannya dagingnya lebih empuk.
Ya, akhirnya korbannya betina. Padahal paling afdal apa? Jantan. Tapi ada jalan, cara lain mau biar lebih afdal betina. Caranya gimana? Caranya cari yang perawan. Kalau perawan afdal. Benar? Disebutkan itu di kitab apa? Ini di sini disebutkan. Ya. Di sini disebutkan. Ya. Mana ini? Kemudian syaratnya, ini paling penting. Syaratnya kalau kalian mau berkorban, perhatikan ini syaratnya. Yang pertama apa? Minal ibil, dari onta. Kalau mau korban onta apa? Ayyakuna laha khamsu sinin tamah, harus usianya 5 tahun sempurna. Tidak boleh kurang hatta sebulan. Tidak jadi korban. Harus 5 tahun nih onto. Wa minal bakar wal ma'as. Nah, ya, baru syaratnya lagi, syarat sahnya korban kalau dari jenis bakar, sapi dan ma'as, kambing kacang, kambing Jawa, itu apa? Sanatain tamatain, 2 tahun sempurna. Wes, ya, ini Pekalongan tidak ada yang domba, banyaknya yang kambing Jawa ya, kambing PE, kambing randu Jawa. 2 tahun, harus 2 tahun. Hatta ompong kabeh, alasane iki wis pupak, Pak pupak kabeh nek urung 2 tahun ora sah. Itu muktamad. Semua pendapat mengatakan harus 2 tahun kalau itu jenisnya ma'as. Jelas. Loh, yang pupak itu apa? Baru ini. Wa minabaan, kalau domba monggo. Sudah pupak boleh. Atau apa? Sanah tamah, 1 tahun sempurna boleh. Umur 1 tahun domba tidak apa-apa. Tapi kalau kambing itu di bawah 2 tahun tidak sah korbanmu. Lah terus tidak sah piye? Ya tidak dapat afdhaliyah korban yang tadi disebutkan di hadis. Tetap dapat pahala, ya dapat pahala nih mak bagi-bagi dapat pahala sedekah. Jangan khawatir. Ya, tetap dapat pahala tapi pahalanya pahala sedekah jauh. Pahala korban sama pahala sedekah di hari raya jauh pahalanya besaran pahala korban. Makanya kalau kita mau dapat pahalanya besar, perhatikan ini syarat-syaratnya. Seperti itu. Ya. Kemudian syaratnya lagi, udah ya, jelas ya masalah usia ya. Ya. Enggak ada yang ngomong. Ya, itu mainannya orang jualan kambing. Wah, ini wis tanggal gigi sah, berarti sah korban, syarat sah. Ya, bukan seperti itu. Ya, nah sekarang disebutkan lagi di kitab fatwa itu wajib bagi seorang yang mau beli, wajib bagi orang yang mau beli hewan kurban untuk tanya terutama daripada syarat sudah memenuhi apa belum, wajib. Kemudian gimana? Kemudian kalau kalian belinya sama orang yang mengingu atau yang mengasuh dari lahir sampai besar, kalian ambil percaya boleh. Tapi kalau kalian belinya sama orang lewat bakul istilahnya, harus cari tahu syaratnya, cari tahu tandanya. Itu penting, ya penting. Ya kalau pingin sah seperti itu. Ini tata cara dalam berkorban. Banyak yang ditelatur. Wes yang penting korban wes sah. Silahkan. Ya, tidak ada malah. Tapi kalau kalian mau sesuai, monggo seperti ini. Jelas ya? Tanya. Ya banyaknya kalau ditanya nanti, oh ini wes memenuhi syarat. Ya syaratnya apa? Oh ini wes pupa gigi Banyaknya alasannya sepupak. Mak takoki Pak. Nek Pak ompong kabeh nek urung tahun ya ora sah. Ya, jangankan ompong siji, ompong semua giginya kalau belum 2 tahun enggak sah kalau itu jenis kambing Jawa. Jelas? Itu. Kenapa? Ada hadisnya. Apa katanya? La tatbahu illa musinnah. Janganlah kalian berkorban, ya, menyembelih hewan kurban kecuali musinnah. Musinnah itu apa? Man lahu sanah, yang pakai tahun. Hitungannya berkorban itu bukan pakai gigi tanggal, tapi pakainya tahun. Kecuali
kecuali domba. Udah itu tok. Di sini sebutkan fa in ta'asar alaikum, kalau sulit kalian dapetinnya onone sing setahun setengah, setahun luweh 8 bulan, apa fadbahu jada'ah minadhan, maka sembelihlah yang sudah tanggal daripada hewan domba, kambing domba. Itu hadisnya seperti itu dalil semua pendapat seperti itu. Itu syaratnya. Kemudian syaratnya lagi wa alla takuna syarba, jangan sampai ada koreng, wa in qalla, walaupun sithik korengnya. Koreng yakni koreng yang sampai ke kulit ya, sampai ke dalam nih sing rontok gara-gara misalnya tali ini ada rontok budune, bukan koreng. Ya. Itu tidak boleh. Wala syadidah haraj, tidak boleh yang terlalu pincang. Kalau pincangnya sithik tak tidak apa-apa, yang penting si nafsu makan. Wala ajfa, jangan yang ajfa. Ajfa itu apa? Tidak ada otaknya, tidak punya otak, otaknya kosong. Ini dasi cilik coy. Ya kan otak bisa dimakan juga, ya kan. Wala majnuna, jangan juga yang edan, wedhus edan ada, ya. Wala amya, jangan yang buta. Wala aura, jangan yang aura, buta satu. Ya, wala maridhah maradhan yufsidu lahmuha, jangan yang sakit yang mana bisa merusak dagingnya. Oh ini kena virus apa, sakit. Nah, itu jangan. Cuma 2 tok ini. Kalau menurut kita kan sampai tanggal 13 ya kan? 12, 13 masih sah sampai sore. Ya, itu. Tapi kalau menurut Imam Abu Hanifah 2 hari tok. Nah, caranya piye? Ya, jangan disembelih tanggal 3, tanggal 3 sah wis. Enggak sah sana, enggak sah sini. Ya, kemudian aulisaniha atau lidahnya tugel, audhariha atau putingnya tugel, tidak sah walaupun sedikit, au aliyah atau bokongnya terapes, tidak sah. Nah ini kayak tidak ada bokongnya, tidak sah. Karena apa? Itu semua mengurangi dagingnya. Pokoknya segala sesuatu aib dalam hewan kurban yang mengurangi kadar daging, maka itu bisa menyebabkan tidak sah. Jelas? Jelas. Sekarang ada masalah lagi. Ada pertanyaan. Ini kan di Pekalongan kalau banyaknya kan pada betina. Ya, nek hamil piye? Pas disembelih metu anake ana anake. Sah ndak buat berkorban? Muktamad Imam Ibnu Hajar ndak sah. Ndak sah nek hamil. Lah tuh piye? Carane piye? Belinya ya jangan yang perempuan, jangan yang betina. Ini tidak mau hamil yang ini. Ini mau yang hamil, kemungkinan hamil. Ya, caranya beli yang jantan, aman. Ya, seperti itu. Kalau hamil tidak sah menurut Imam Ibn Hajar. Tapi menurut Imam Abu Makhramah dan imam yang lain, mazhab yang lain, mazhab Syafi'i semuanya. Ya, imam-imam yang lain dalam mazhab Imam Syafi'i mengatakan sah tetap hamil dengan syarat tidak mengurangi kadar dagingnya, tidak jadi kurus. Nek sampai kurus gara-gara hamil tidak sah. Nah itu masalah hamil. Jadi ya resiko kalau beli yang betina. Tapi kalau menurut mazhab, menurut pendapat lain boleh silahkan, tidak apa-apa. Oh disembelih, waduh hamil ora sah, ya tetap sah. Tidak apa-apa, tetap sah. Ya, karena itu tetap dalam mazhab kita juga cuma perbedaan pendapat. Tapi yo nganti-nganti. Ya, buat hati seperti itu aja. Wala syai'un dhahir min fakhdiha. Enggak boleh ada yang keluar dari fakhat pahanya. Tulangnya pendongsol keluar gitu, enggak boleh. Ya, itu kan aib. Ya. Wa alla tadhhab jami'u asnaniha. Enggak boleh ompong semua, enggak ada giginya. Nah, itu enggak sah juga. Kemudian syaratnya lagi apa? Wa ayyan wiyat tadhiyah biha inda dabah au qablahu, dan hendaknya untuk niat berkorban kapan? Ketika mau menyembelih ataupun sebelumnya, setelah akad, setelah beli wedhus niat nawaitu, atau pakai bahasa Indonesia boleh, saya niat sunnah korban dengan kambing ini lillahi ta'ala. Saya niat sunnah korban, nah ini ya, dengan kambing ini lillahi ta'ala. Sudah. Ya, atau pas menyembelih
niatkan untuk satu orang ya. Nah sekarang ada pertanyaan lagi, kalau digabungkan sama akikah boleh nggak? Kita punya anak kecil baru lahiran nih, kok mau diakikahkan boleh nggak? Pendapat Mu'tamad mengatakan tidak sah kalau digabungkan sama akikah. Ini ada nih halaman 706. Lau nawa bihal akikah wad dhahiyah, kalau diniatkan hewan kurban tersebut untuk akikah dan berkorban, apa? Menurut Imam Ramli hasala, sah, dapat dua-duanya. Itu menurut Imam Ramli. Mu'tamad walam yahsul wahidah minhuma inda Ibnu Hajar. Menurut Imam Ibnu Hajar tidak dapat dua-duanya. Berkorbannya tidak sah, akikahnya tidak sah. Itu mu'tamad. Kenapa alasannya? Karena setiap berkorban dan setiap akikah itu ibadah yang berbeda. Beda, ya kan? Beda. Makanya tidak bisa dihukum. Itu menurut Imam Ibnu Hajar. Gimana? Ya kalian untuk berhati-hati ambil pendapat yang mu'tamad, tidak boleh. Nek pak akikah dewe. Nek mau korban sendiri. Tapi nek wis kadung tahun lalu, ya tidak apa-apa wis. Sah menurut Imam Ramli. Ya, seperti itu. Kemudian itu masalah niat ya. Kemudian ada pertanyaan lagi di masalah niat. Untuk orang yang sudah meninggal, gimana untuk orang yang sudah meninggal? Mu'tamad tidak sah kecuali ada wasiat. Saya niatkan hewan korban ini untuk bapak saya, almarhum bapak saya atau almarhum kakek saya. Tidak sah kecuali ada wasiat. Nanti nek aku wis meninggal, tolong tak wasiatke bodo haji aku korbankan kambing ya. Kalian niatkan untuk orang tua kalian, boleh. Yang sudah meninggal tadi boleh kalau pakai wasiat. Tapi kalau enggak boleh. Enggak bolehnya gimana? Tasyrik fis sawab. Nah itu barengan sama pakai pahala. Ya Allah, jadikanlah pahala korban ini untuk orang tuaku fulan bin fulan almarhum. Sebutkan boleh. Tapi saya niatkan ente, kalian. Saya niat korban, sunnah korban tadi kalian. Jelas ya? Jelas. Kemudian waktunya kapan? Berkorban itu wa waktu tadhiyah ba'da tulu'i syams yauman nahar wa mudhi rak'atain wa khutbatain khafifatain. Waktunya masuknya berkorban, sahnya berkorban itu kapan? Ketika terbitnya matahari di hari raya Idul Adha setelah lewat seukuran 2 rakaat dan 2 kali khutbah. 2 rakaat dan 2 kali khutbah. 2 rakaat sing khafif pirang menit? 2 menit. Berarti sing wajib-wajib tok salat 2 rakaat sing wajib-wajib tok. Khutbah juga ora ono sak menit nek sing wajib-wajib tok kayak kemarin. Ya, diajarin yang wajib rukune 5 wis sah. Ya, berarti berapa? 5 menit. Terbit matahari jam berapa? Jam 6, jam 6 5 menit boleh berkorban. Seperti itu. Ya, itu batasan waktunya. Kalau di bawah itu pada subuh turun sholat itu nyembelih tidak sah. Itu ada hadisnya di sini disebutkan. Jelas ya? Jelas. Sampai kapan? Ila akhir yaumit tasyrik, sampai terakhir hari tasyrik 11, 12, 13, yakni asar. Sampai asar akhir tasyrik. Berarti tanggal 13 Dzulhijjah maghrib wis mendek. Terbenam matahari udah enggak sah buat korban. Selesai itu. Ya, sampai situ. Kemudian sekarang tata cara pembagiannya. Gimana bagi gini? Nah, wa yajib at-tasadduq bi syai' min lahmihani, dan wajib bagi kalian kalau berkorban dengan korban sunnah untuk mensedekahkan dagingnya dengan daging mentah. Ya, walaupun sekilo kepada orang yang termasuk golongan fakir miskin. Hatta sekilo. Ada orang nih korban nih, beli kambing 1, ya disembelih di rumahnya. Kemudian yang disedekahkan cuman sekilo tok sak kerasa kasihkan tetangganya, dan tetangganya ini termasuk fakir miskin. Sah, liane nggawe rendang setahun. Ya, taruh kulkas. Sah. Yang penting pokoknya tasadduq bi syai' min lahmiha. Sedikit daripada lahamnya sah. Mentah ya, enggak boleh matang. Kalau matang itu akikah. Beda.
Itu batasan wajibnya. Cuman mosok sih ya korban Pak dibangan dhewe. Ya, por temen. Ya, Pak. Ya, paling afdolnya gimana? Paling afdolnya kalau kalian korbannya korban sunnah itu paling afdolnya kalian ambil sedikit daripada daging tersebut. Ente ambil sekilo buat makan keluarga kalian karena di dalamnya ada keberkahan. Di dalamnya ada keberkahan. Nah, sisanya kalian bagikan ke tetangga, bagikan ke fakir miskin. Ya, itu. Ada lagi cara afdol lagi. Afdolnya lagi dibagi tiga. Dibagi tiga wedhuse. Ya, nah satu kambing, sepertiga dari kambing tersebut buat keluarga, sepertiganya lagi buat hadiah tetangga-tetangga walaupun termasuk orang kaya. Tidak apa-apa. Dan sepertiga lagi sedekahkan ke fakir miskin. Harus ada yang disedekahkan ke fakir miskin. Nah itu tata caranya. Silahkan mau yang mana. Mau yang paling afdol, ambil sedikit, sekilo, masak ungkep, masak dendeng, buat makan keluarga, sisanya bagikan. Atau mau pakai yang sepertiga, silahkan. Tapi keterlaluan nih pakai yang tadi, yang pertama tadi. Ya, kemudian wala yajuz bi syai' minha, dan tidak sah kalau kalian menjual sedikit daripada anggota tubuh hewan kurban tersebut. Dan termasuk daripada menjual yaitu menjadikan ujrah, imbalan buat si penyembelih. Kalian manggil orang tukang nyembelih, pira biayane 250.000. Oh wis kok ngene bae 200 sing 50 tak ganti kulite. Ndak sah. Ndak sah korbanmu. Ndak sah. Ndak boleh. Ya kulite hadiah. 250 bayar 250. Jelas? Jelas ya? Itu. Kemudian wa tasadduq bi jami'il mamdurah. Lah nek nazar wajib sedekah kabeh. Wajib sedekah semuanya. Karena pahalanya pahala nazar, pahala wajib nanti. Ya, tidak boleh kalian makan harta sedikit dan harus disedekahkan ke fakir miskin semuanya. Tidak boleh disedekahkan atau dihadiahkan ke orang yang bukan fakir miskin, kaya. Tidak sah. Semuanya ke fakir miskin. Sak kulit-kulitnya, sak ndas-ndase buat fakir miskin. Itu kalau mandur nazar. Ya, seperti itu. Pahalanya ya jelas pahalanya lebih gede, pahala wajib. Kalian dapat pahalanya 700 kali lipat daripada pahala sunnah. Seperti itu. Kemudian wa yukrahu ayuzila syai'an min sya'rihi aw ghairihi an ashri fi ashri dzil hijjah hatta yudhi. Dan bagi kalian yang mau berkorban, ya makruh hukumnya potong rambut, gunting kuku, ngilangin rambut, pokoknya dengan dicabut atau dikerok atau digunting atau diapakan atau gunting kuku lainnya makruh dari tanggal 1 Dzulhijjah kemarin sampai kalian selesai berkorban. Bahkan menurut Imam Ahmad bin Hanbal haram. Nah, kalau kita makruh. Ini Imam Ahmad bin Hanbal haram. Karena apa? Karena semua ini rambut kalian ketika hewan korban kalian disembelih itu maghfur, diampuni semua anggota tubuh kalian. Nek wis dipotong ketok isih eman gelo. Ini nangis nih anggota tubuhnya kalian yang sudah kalian potong tadi. Ya, jangan, makruh. Itu nasnya seperti itu. Dan banyak masalah-masalah lagi di dalam hewan kurban. Setidaknya sudah kita bahas cukup detail di sini. Adapun mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, silahkan dipertanyakan di grup. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita bisa diberikan rezeki, bisa berkorban dengan sebaik-baiknya berkorban, dan kita bisa mengamalkan apa yang kita dapat daripada ilmu di sini. Dan mudah-mudahan ini semua menjadikan keberkahan buat kita, keluarga kita, dan orang tua kita insya Allah. Dan untuk pengumuman mungkin karena minggu depan malam Lebaran ya, sudah masuk Lebaran ya. Ya, kita libur dulu dan juga minggu depannya lagi, jadi 2 minggu mungkin libur karena minggu depannya lagi ada haul Gresik ya, Habib Abu Bakar bin Muhammad Asgaf. Jadi mungkin kita libur ya, insya Allah dimulai lagi 2 minggu lagi setelah hari raya Idul Adha. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun.
على لظى أشرفنا، فتب علينا توبة تغسل كل حوبة، واستر لنا العورات وآمن الروعات، واغفر لوالدينا ربي ومولودينا، والأهل والإخوان وسائر الخلان، وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة، والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع، فضلا وجودا منا لا باكتساب منا، بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول، صلى وسلم ربي عليه عد الحبي، وآله وصحبه عداد طش السحب، والحمد للإله في البدء والتناهي،